Pada umumnya, orang pernah mengalami kegagalan. Berbahagialah jika tidak pernah mengalaminya. Akan tetapi, ketika engkau pernah mengalami kegagalan dan mungkin saat ini engkau sedang mengalaminya, jangan pernah patah semangat. Karena kegagalan adalah sebuah acuan, sebuah proses yang harus kita hadapi. Jangan pernah kita merasa cemas, jangan pernah kita merasa putus asa, jangan pernah kita merasa tidak bisa berbuat apapun juga setelah kita mengalami kegagalan. Kegagalan merupakan sebuah kekuatan yang baru untuk kita bisa meraih mimpi-mimpi kita, untuk kita bisa melakukan hal yang baru. Akan tetapi, jangan pernah kita merasa menjadi orang yang cengeng oleh karena kegagalan. Jangan kita meratapi, mengasihani diri kita sendiri, dan pada akhirnya kita menjadi orang yang gagal fokus. Pada saat ini mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam 2 Korintus 10 ayat yang kelima, berbunyi demikian. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Mengapa gagal fokus? Karena kita menghidupkan pengalaman kegagalan di masa lalu. Kegagalan terus menghantui, membayangi pikiran-pikiran kita, sehingga kita tidak mau bertindak, tidak mau melangkah. Ada satu contoh di dalam Alkitab, di mana dia pun juga mengalami kegagalan, yaitu Ayub. Ayub gagal dalam karyanya, dalam bisnisnya, dalam keluarganya, dalam kesehatannya. Semua gagal total pada saat dia mengalami kejayaan. Dalam sekejap saja semuanya hancur total. Tapi apakah Ayub tetap dia menghidupkan pengalaman-pengalaman kegagalan di masa lalu? Tidak. Ayub tetap memfokuskan hidupnya dengan melatih hati dan pikirannya terhadap Kristus. Dia hanya berpikiran-pikiran negatif, berpikiran-pikiran positif. Segala pikiran-pikiran yang mengintimidasi dia patahkan. Setiap siasat-siasat yang dari kekuatan iblis, dia patahkan. Kubu-kubu yang dibangun sebagai intimidasi dari istri dan teman-temannya pun juga dia patahkan semuanya. Dia tidak lagi mau menghidupkan pengalaman-pengalaman yang pahit itu di dalam kehidupannya. Akan tetapi dia melatih hati dan pikirannya hanya tertuju kepada kebesaran Tuhan. Satu hal
yang tidak membuat Ayub itu gagal. Kalau semuanya bisa gagal, tetapi satu hal, yaitu imannya kepada Tuhan tidak pernah gagal. Itulah yang membuat Ayub tetap kuat. Pada saat Ayub sakit karena gatal semua, dia tidurnya di luar. Kalau saat ini kita menghadapi virus corona, kita harus tinggal di dalam rumah. Tetapi tidak bagi Ayub. Dia harus tinggal di luar. Semuanya habis. Dia tidur berlapiskan debu. Dia merasakan kegagalan yang sangat luar biasa. Tetapi kita mau bercermin meneladani kehidupan Ayub, sehingga sekalipun pengalaman masa lalu itu membuat kegagalan yang sangat parah, akan tetapi dia tetap belajar untuk mengasihani Tuhan. Dia belajar berpikiran positif, mengucapkan kata-kata yang positif lewat firman Tuhan, lewat doa-doanya, lewat kedekatannya kepada Tuhan. Maka dari itu Ayub tidak gagal fokus, namun fokus kepada kuasa Tuhan, fokus kepada mujizat Tuhan, sehingga dia dapat menerima janji-janji Tuhan. Di dalam Ayub 42 ayat yang ke-10, di situ Ayub menerima mujizat yang sangat luar biasa, karena tidak sekalipun ada kesalahan yang dibuat oleh Ayub ketika dia terpuruk, ketika dia gagal, ketika dia jatuh. Akan tetapi dia adalah orang yang patut kita contoh, sehingga Allah memberikan pemulihan yang sangat luar biasa. Harta bendanya dipulihkan 2 kali lipat. Dia pun juga diberikan 7 orang anak laki-laki, 3 orang anak perempuan. Dan umur daripada Ayub diperpanjang. Dia hidup sampai 140 tahun. Sampai bisa menghadapi 4 generasi. Itulah sebabnya kita semua apabila kita merasa gagal, jangan pernah kita patah semangat, jangan pernah kita kecewa, jangan pernah kita tidak mau berbuat apapun juga. Tetapi mari kita mau mencontoh Ayub. Iblis bisa menggagalkan, menghancurkan, merebut harta benda kita, keluarga kita. Tetapi satu hal yang tidak dapat direbut oleh iblis dan tidak dapat digagalkan, yaitu iman kepada Allah. Itulah sebabnya mari kita mau tetap fokus kepada kuasa Tuhan, karena dialah yang memberikan jaminan di dalam kehidupan kita. Bapa yang ada di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apabila kami saat ini mengalami kegagalan Tuhan, bahwa kami selalu beriman, punya iman yang kuat dan punya iman yang teguh Tuhan, sehingga kami mampu untuk mengalahkan setiap belenggu-belenggu, setiap ikatan-ikatan daripada iblis. Di dalam nama Yesus kami mau maju di dalam Engkau Tuhan, sehingga pemulihan demi pemulihan terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Amin. Kiranya Tuhan memberkati. Shalom.